kita secara garis besar akan membagi dua jenis resep, yaitu resep non-racikan dan resep racikan. Pertama, kita mulai dengan resep non-racikan ya. Untuk resep non-racikan ini, yang ditulis adalah obat jadi kita hanya perlu menyiapkannya, memberi aturan pakai, dan menyerahkannya kepada pasien sesuai dengan jumlah dan disertai informasi yang diperlukan. Sekilas kita review tentang bagian-bagian resep ya. Yang pertama adalah inskripsio atau tanggal dan tempat ditulisnya resep. Lalu yang kedua ada signatura, yaitu aturan pakai. Lalu ada subskripsio, yaitu paraf atau tanda tangan dokter. Yang keempat ada invokasio atau tanda penulisan R. Lalu yang kelima adalah preskripsio, nama obat, jumlah, dan cara penggunaannya, yang merupakan salah satu bagian penting pada resep. Pada bagian preskripsio ini, kita mengetahui berapa obat yang diberikan kepada pasien. Jadi, pada contoh resep ini, kita dapat melihat bahwa natrium diklofenak yang perlu diberikan kepada pasien adalah sebanyak 10 tablet. Lalu, untuk bromhexin sirup yang perlu diberikan kepada pasien sebanyak 1 botol. Ada banyak istilah dalam resep, salah satunya adalah iter, det, dan nedet. Apa artinya? Nah, berikut adalah contoh resep yang mengandung istilah-istilah tersebut. Lalu bagaimana cara menghitung kebutuhan obat pada resep tersebut? Nah, pada resep ini tertulis iter 2 kali. Artinya, resep dapat diulang sebanyak 2 kali atau dapat diberikan maksimal sebanyak 3 kali dari jumlah yang tertulis di resep. Untuk obat yang pertama, yaitu clopidogrel, terdapat istilah det ori atau detur originale yang artinya sudah diambil sesuai dengan aslinya. Obat ini sudah diambil sebanyak 1 kali sejumlah numero yang tercantum. Jadi obat ini bisa diambil 2 kali lagi, 2 kali dari jumlah numero yang tercantum, yaitu sebanyak 60 tablet. Nah, untuk bisoprolol terdapat istilah nedet atau tidak diberikan. Karena obat ini belum diberikan sama sekali, maka kita dapat memberikan bisoprolol 3 kali dari numero yang tercantum, yaitu 30 tablet. Jadi total tablet bisoprolol yang bisa diberikan adalah 90 tablet. Lanjut ke resep berikutnya. Seringkali obat yang tertulis dalam resep berbeda dengan obat yang tersedia. Salah satu perbedaannya adalah perbedaan bentuk garam. Anti nyeri diklofenak tersedia dalam 2 bentuk garam, yaitu natrium diklofenak dan kalium diklofenak. Nah, apabila berdasarkan contoh resep yang diminta adalah natrium diklofenak, namun yang tersedia adalah kalium diklofenak, apa obat dapat diganti? Jawabannya, ya, dapat diganti. Karena meskipun berbeda bentuk garam atau perbedaan aspek farmasetik, natrium diklofenak dan kalium diklofenak punya efek farmakologis yang sama. Nah, selain perbedaan bentuk garam, bagaimana jika ada perbedaan dosis sediaan? Contoh pada resep ini, obat yang diminta adalah bisoprolol 2,5 mg sebanyak 30 tablet. Jika yang tersedia adalah bisoprolol 5 mg, maka kita dapat memberikan dengan bisoprolol 5 mg. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu dengan mengkalikan dosis yang diperlukan dikali jumlah tablet yang diberikan dibagi dengan dosis yang tersedia. Jika obat yang tersedia adalah bisoprolol 5 mg, maka kita tetap dapat memberikannya dengan cara menghitung, mengkalikan dosis yang diperlukan dikali jumlah obat yang diberikan dibagi dengan dosis yang tersedia, yaitu 2,5 dikalikan dengan 30 dibagi 5. Jadi kita dapat memberikan bisoprolol sebanyak 15 tablet dalam dosis 5 mg. Jangan lupa untuk mengubah aturan pakainya dari 1 kali sehari sebanyak 1 tablet menjadi 1 kali sehari setengah tablet. Nah, sudah membahas tentang resep non-racikan, lalu bagaimana dengan resep racikan? Yuk kita coba. Pada resep racikan kita perlu tahu dulu resep ini dibuat berapa untuk sediaan apa. Nah, dalam contoh resep berikut tertulis miscevac puf datalas dosis numero 10, yang artinya buatlah serbuk dengan dosis yang sesuai takaran sebanyak 10 buah. Lalu kita bisa menghitung kebutuhan obatnya. Untuk menghitung kebutuhan obat, kita menggunakan rumus jumlah obat yang diambil, yaitu dosis obat dalam resep dikali dengan jumlah sediaan dibagi dengan dosis tersedia. Nah, dalam contoh resep ini, paracetamol tersedia dalam dosis 500 mg, sedangkan GG tersedia dalam dosis 10 mg.
Maka berdasarkan rumus, jumlah paracetamol yang diperlukan yaitu 250 dikali 10 dibagi 500, yaitu 5 tablet. Nah, untuk GG jumlah yang diperlukan adalah 3 dikali 10 dibagi 10, jadi 3 tablet. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, tadi kita sudah bahas istilah-istilah dalam resep. Lalu bagaimana jika istilah itu terdapat pada resep racikan? Yuk kita lihat. Jadi, pada resep ini tertulis ITER 1 kali, yang artinya resep dapat diulang sebanyak 1 kali. Pada obat resep racikan pertama tertulis dead oric atau sudah diberikan sebanyak 1 kali. Jadi, racikan ini dapat diberikan lagi sebanyak 1 kali sesuai dengan jumlah yang tertera pada resep. Nah, untuk bromhexin sirup tertulis nedet atau tidak diberikan. Karena belum pernah diberikan, jadi sirup bromhexin ini maksimal dapat diberikan sejumlah 2 kali dari resep, yaitu 2 botol. Setelah menerima resep, kita menghitung berapa sih kebutuhan obat yang diberikan kepada pasien. Lalu setelah itu menghitung biaya berapa yang harus dibayarkan oleh pasien. Bagaimana cara menghitungnya? Yuk kita lihat. Nah, coba berdasarkan resep ini, berapa harga yang harus dibayar jika natrium diklofenak harganya 3.500 per tablet dan bromhexin sirup harganya 21.000 per botol. Sebelumnya perlu diketahui pada resep ada biaya resep atau disebut dengan tuslah. Tuslah itu besarnya tergantung kebijakan apotek. Misal untuk kasus ini tuslahnya sebesar Rp500 untuk setiap obat yang diresepkan. Kita bisa lihat tabel berikut, lalu kita hitung masing-masing kebutuhan obat dikalikan dengan harga satuannya. Pada baris pertama, natrium diklofenak, harga satuannya adalah Rp3.500, ditambah dengan 500 untuk biaya tuslah, dikali dengan jumlah tabletnya yaitu 10, maka biaya yang harus dibayarkan adalah Rp35.500. Lalu baris kedua untuk bromhexin sirup. Nah, harga satuannya adalah Rp21.000 dikali dengan 1 ditambah Rp500, maka yang harus dibayarkan adalah Rp21.500. Maka total harga yang harus dibayarkan oleh pasien yaitu Rp35.500 ditambah dengan Rp21.500. Nah, kalau untuk resep dengan penandaan khusus bagaimana? Kita hitung berdasarkan obat yang diambil dengan asumsi pasien mengambil seluruh obat sejumlah yang dapat diambil. Nah, yang pertama untuk clopidogrel diresepkan 30 tablet dapat diulang 2 kali dan sudah diambil sebanyak 30 tablet. Jadi, clopidogrel yang dapat diberikan adalah 60 tablet. Yang kedua untuk bisoprolol belum diberikan. Jadi, kita dapat memberikannya 3 kali dari jumlah yang tertulis pada resep yaitu sebanyak 90 tablet. Nah, pada baris pertama untuk clopidogrel sebanyak 60 tablet dikali 12.800 dan ditambah biaya resep 500. Pada baris kedua, bisoprolol diambil 90 tablet dikalikan dengan 7.100 ditambah dengan biaya resep 500. Jadi total biaya yang harus dibayarkan adalah 628.500. Masih ingat dengan resep ini kan? Obat yang tertulis di resep adalah bisoprolol 2,5 mg. Sedangkan yang tersedia adalah bisoprolol 5 mg. Nah, berdasarkan hasil hitung, bisoprolol 5 mg yang diperlukan adalah sebanyak 15 tablet. Maka harga yang digunakan adalah harga bisoprolol 5 mg, yaitu 7.100 per tablet, dikali dengan 15 dan jangan lupa ditambah tuslah 500. Jadi total harga yang harus dibayar adalah Rp107.000. Lalu, apakah ada bedanya menghitung resep non-racikan dan resep racikan? Nah, kita coba menghitung harga untuk resep racikan. Pada resep racikan tidak ada biaya tuslah, yang ada adalah biaya jasa racik. Biaya jasa racik ditentukan berdasarkan jenis dan jumlah racikan serta kebijakan dari apotek tersebut. Dalam kasus ini, biaya raciknya adalah Rp20.000 untuk satu racikan. Maka, untuk menghitung biaya yang harus dibayar, kita perlu menghitung hasil kali harga satuan obat dengan jumlah yang diberikan, yaitu 5 tablet paracetamol dan 3 tablet GG. Lalu dikalikan dengan harga satuannya, maka diperoleh biaya total yang harus dibayarkan adalah Rp22.140. Nah, sekarang kita bahas resep racikan yang bertanda khusus. Resep ini ada tanda ITER 1 kali, yang artinya resep dapat ditebus sebanyak 2 kali.
Nah, pada obat pertama yaitu resep racikan sudah pernah ditebus 1 kali. Nah, setelah dihitung maka hasilnya diperlukan 5 tablet paracetamol dan 3 tablet GG. Untuk menghitung harganya dikali harga satuannya dan ditambah biaya racik sebesar Rp20.000. Nah, untuk obat kedua yaitu sirup bromhexin yang belum pernah diambil sama sekali, kita dapat memberikannya sebanyak 2 kali resep, yaitu 2 botol. Dan juga dikalikan dengan harga satuannya ditambah biaya tuslah sebanyak Rp500. Maka total biaya yang harus dibayarkan adalah Rp64.640. Nah, kuncinya dari menghitung harga obat ini adalah mengalihkan harga satuan dikali dengan jumlah obat yang diberikan. Kalau obat racik ditambah biaya racik, kalau misalnya obat yang tidak diracik maka ditambah biaya tuslah. Nah, sekian materi obat video kali ini. Thank you for watching. See you on the next video. Salam obat video Pharmacist Learning Partner.